Oh, Jateng is red, bukan Jateng is blue. Enggak masuknya Jateng is red itu rednya PSI, bukan partai sebelah. Bagaimana ke depannya nanti? 20 Oktober Jokowi selesai, PDI Perjuangan tetap ada. Nanti kita akan berbicara dengan Gerindra, bukan Jokowi lagi. Bukan begitu, brother? Padahal sudah diingatkan loh oleh Adiana Pitupulu pada saat lalu ya, yaitu Pak Jokowi pada tanggal 20 Oktober itu akan selesai dan PDIP tetap ada. Nah, menurut saya itu pesan yang sangat dalam sekali dari Adiana Pitupulu ya, terkait mengingatkan lagi lah setidaknya Pak Jokowi itu jangan terlalu pede karena jabatannya akan segera berakhir dan tidak akan punya power lagi. Dan bahkan juga Adiana Pitupulu pada saat lalu mengingatkan Pak Jokowi tidak punya perwakilan di parlemen dan lain sebagainya, pastinya otomatis akan ditinggalkan satu persatu. Ya, terlebih juga pada waktu lalu Kaisang bahkan menurut saya juga sangat pede sekali ya. Bahkan ketika mengkampanyekan Ahmad Lutfi pada saat lalu, kita merahkan, wah setidaknya Jawa Tengah lah, bukan partai sebelah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu juga sangat pede sekali, sangat pede sekali. Tetapi ketika Pak Prabowo dilantik menjadi presiden dan Pak Jokowi purna tugas dari presiden, dan belum setahun ini dinamika perpolitikan kayaknya sudah mulai berangsur-angsur berubah ya. Apalagi ketika Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati, menurut saya pastinya akan membuat dinamika perpolitikan berubah total. Seperti ini video dari Kaisang pada saat lalu ya. Oh, Jateng is red, bukan Jateng is blue. Enggak masuknya Jateng is red itu rednya PSI, bukan partai sebelah. Nah, padahal kita tahu ya, Jateng itu adalah isret PDIP. Nah, itu tidak usah dipungkiri lah, karena memang Jawa Tengah itu adalah kandang banteng. Nah, kira-kira PSI mendapat berapa persen ya pada saat lalu ya. Nah, pada saat lalu juga dikomentari oleh dari Ankim, Kaisang saat ajak muda-mudi Jateng pilih Lutfi Takyaksin, beliau keluar duit berapa coba buat PSIS. Jateng is red itu merah, bukan Jateng is blue itu biru. Maksudnya itu PSI bukan partai sebelah. Udah aku bilang satu keluarga ini tak tahu diri, gak tahu berterima kasih. Pada saat lalu juga ada video dari Adiana Pitupulu ya, bahkan sudah mengingatkan Pak Jokowi, setidaknya Pak Jokowi tanggal 20 Oktober sudah tidak mempunyai power dan lain sebagainya. Dan pada saat lalu juga Adiana Pitupulu, PDIP akan tetap ada dan bisa saja terjadi PDIP akan berkomunikasi dengan Gerindra dan partai-partai yang lainnya. Terbukti saat ini PDIP dan Gerindra juga sudah saling berkomunikasi, dan bahkan Ketua Umum pada saat lalu juga bertemu. Bahkan Pak Prabowo tidak segan-segan datang ke kediaman Ibu Megawati. Menurut saya apa yang diungkapkan Adiana Pitupulu pada saat lalu itu sangat benar adanya ya. Seperti ini videonya. Bagaimana ke depannya nanti? 20 Oktober Jokowi selesai, PDI Perjuangan tetap ada. Ngeri. Ya. Silakan Mas. Ngeri. Nanti kita akan berbicara dengan Gerindra, bukan Jokowi lagi. Bukan begitu, brother? Bayangkan ya, padahal sudah diungkapkan oleh Adiana Pitupulu. Apa yang diungkapkan Adiana Pitupulu juga berdasarkan dari fakta sejarah. Dulu loyalis dari Pak Soeharto misalkan, itu sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Bahkan ketika banyak aksi protes, aksi demonstrasi dan lain sebagainya, ya, satu persatu semua meninggalkan Pak Soeharto pada saat lalu, dan akhirnya Pak Soeharto lengser. Nah, jadi Adiana Pitupulu itu melihat pengalaman dari sejarah. Sejarah sudah mencatat pada saat lalu, dan seperti halnya Pak Jokowi saat ini. Bahkan ada perubahan konstitusi yang setidaknya meloloskan Gibran pada saat lalu, dan bahkan masuk di OSIS ORPI pada saat lalu. Dan saat ini ada gugatan setidaknya mobil SMK, bahkan tidak ada kelanjutannya dan lain sebagainya. Itu bahkan pada saat lalu Pak Jokowi digugat ya. Nah, itu juga menurut saya suatu hal yang setidaknya loyalis Pak Jokowi bakal
meninggalkan Pak Jokowi satu persatu. Apalagi Pak Jokowi juga bukan ketua umum partai, tidak punya partai politik dan lain sebagainya. Bisa saja. Apakah pernyataan Nadia Nabitul pada saat lalu benar adanya, terbukti saat ini Ibu Megawati dan Pak Prabowo bertemu? Wah, ini sangat wow sekali lah. Bahkan kalau kita lihat dari sini ya, ini juga sangat lucu sekali. Tak hanya Prabowo, PSI sarankan Megawati bertemu Jokowi dan SBY. Ini kan sangat lucu. Menurut saya sih PSI itu menyarankan Megawati bertemu dengan Jokowi. Ini kok dibolak-balik ya. Seharusnya PSI menyarankan Pak Jokowi bertemu dengan Ibu Megawati karena Pak Jokowi mantan kader PDIP dan Ibu Megawati sebagai ketua umum yang merekomendasikan setidaknya Pak Jokowi menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, dan bahkan presiden 2 periode. Seharusnya Pak Jokowi dong yang datang ke Ibu Megawati. Jangan dibolak-balik lah. Ibu Megawati disarankan bertemu dengan Pak Jokowi dan Pak SBY. Padahal Pak Prabowo sendiri yang menjadi presiden Republik Indonesia, orang nomor 1 di Indonesia, bahkan tidak segan-segan datang menemui Ibu Megawati. Seharusnya Pak Jokowi di hari yang fitri ini seharusnya datang ke kediaman Ibu Megawati. Menurut saya itu lebih gentle dan lebih keren kalau menurut saya ya. Tunjukkanlah kepada pendukung-pendukungnya bahwa Pak Jokowi bisa bertemu dengan Ibu Megawati dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, saya juga penasaran komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari Veritas Buzzer Banteng Gejang-Gejang. Dia sendiri yang membawa sepak bola ke politik dengan ngomong yoyok sing duwe PSIS. Iya. Padahal pada saat lalu Kaisang itu menyebut sepak bola jangan dicampur adukan dengan politik. Tetapi bicaranya politik ya ketika berkampanye Ahmad Lutfi. Ini kan juga sangat lucu sekali ya. Pelajaran penting dari kesalahan PDI Perjuangan yang membawa orang yang tidak jelas bibit bebet bobotnya, dikira karena tidak jelas pasti, ternyata ular kepala dua dan menelikung. Jangan pernah percaya dengan dinasti yang tidak jelas bibit bebet bobotnya. Dia berdiri kayak gini juga akibat PDI Perjuangan, tapi keluarga Mulyono pada ngelunjak semua ke PDIP. Bapaknya bilang SMK dipesan ribuan, taunya ngibul. 11.000 triliun kantong kanan kiri ngibul juga. KN katanya Wafa pakai ABBN. Sekarang anaknya lagi ngapain di panggung? Ya seperti itulah. Jadi memang sangat mengejutkan sekali ya. Wow sekali. Perpolitikan saat ini memang sangat tidak menentu sekali ya. Apalagi setelah ada pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Saya juga berharap sih, apakah PDIP akan menjadi oposisi atau berada di koalisi. Saya berharapnya sih PDIP menjadi penyeimbang pemerintahan ya, berada di luar pemerintahan, tidak berada di dalam pemerintahan. Nah, apakah pertemuan ini juga sinyal ya? Nah, kalau misalkan sinyal PDIP akan bergabung ke pemerintahan, wow, berarti Pak Prabowo di pemerintahannya itu adalah satu-satunya pemerintahan yang tidak ada oposisi, tidak ada partai yang berada di oposisi. Ini juga menjadi catatan kritis ya bagi negara demokrasi ke depannya. Seharusnya Mahkamah Konstitusi setidaknya menyisakanlah 1, 2, atau 5 partai politik yang setidaknya membuat penyeimbang lah, menjadi penyeimbang pemerintahan. Seharusnya diputuskanlah harus ada partai oposisi, kurang lebih seperti itu. Dan partai oposisi seharusnya juga dibiayai oleh negara. Supaya apa? Supaya tetap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro dengan masyarakat. Menurut saya itu juga sangat penting sekali ya. Ya, untuk lebih selengkapnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.